اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإقنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim Raudhatul Ilm rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Geser lagi ke atas. Ikut yang belakang, ikut geser juga. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan yang dikhususkan Allah untuk kita. Yang tidak banyak hamba termasuk nikmat yang agung yang besar seperti itu adalah nikmat kita diberikan taufik untuk duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, yang mana tidaklah seorang didudukkan Allah di tempat yang seperti itu kecuali insyaallah hamba tersebut dikehendaki Allah dengan kebaikan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa bulan Safar tinggal tersisa beberapa hari lagi. InsyaAllah kita akan masuk bulan yang agung, bulan penuh berkah, bulannya baginda Rasulullah SAW, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana bulan ini tadinya tidak memiliki satu keunggulan atau kelebihan, tapi Allah pilih kelahiran kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW di bulan ini sehingga bulan ini pun menjadi mulia. Sebagian ulama mengatakan seandainya Rasulullah SAW terlahirkan di Ashhurul Hurum, di bulan 4 yang dikatakan Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka mungkin orang akan mengatakan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan karena lahir di bulan Ashhurul Hurum. Kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Ramadan pun sama, orang mengatakan bahwasanya Nabi mendapatkan kemuliaan karena bulan Ramadan. Ini pandangan ulama. Allah pilih bulan Rabiul Awal yang dulunya tidak ada dianggap memiliki suatu kelebihan, dijadikan itu bulan kelahiran makhluk yang paling termulia di jagat raya di semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, huwa sayyiduna Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ikhwan kita bisa menyambut kedatangan Rabiul Awal bukan cuma dengan sibuk menghadiri maulid ke maulid, tapi harus kita benar-benar apresiasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nunggu dengan ceramah asatis nanti di bulan maulid, ya insyaallah apa yang mereka sampaikan antum sudah pernah dengar galau, terutama tentang sunnah Rasulullah. Sekarang hari ini tersisa berapa hari Safar, coba kita sedikit muhasabah. Mulai dari tidur sampai melek tidur, ya, bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa puluh sunnah Rasulullah yang sudah kita ketahui, sampai di mana kita mengamalkannya. Mulai malam hari ini kalau bisa, bukan nunggu nanti. Ya, salah besar kalau ngomong kaget Ustaz, pokoknya dari satu Rabiul Awal anak praktek ke kalau sunnah Rasulullah. Tidak nunggu kaget. Hari ini kita mulai. Apalagi maaf, kalau orang tersebut memang belum mendawamkan sunnah-sunnah Nabi, masih ada istiqamah, lalu nunggu momen satu Rabiul Awal baru tidak. Hari ini kau mulai. Hari ini kita mulai. Malam ini masih banyak sunnah yang bakal kita bisa lakukan. Surah Tabarak sudah kamu baca, insyaallah. Alhamdulillah. Yang belum baca. Tidur terapkan sunnah Rasulullah.
tidak punya wudu, tidak ngadep kiblat, tidak baca zikir, doa yang diajarkan Rasulullah, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, tiga. Baca ayat kursi, baca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ard, amanah rasul. Ya, baca kulhu, kullahu, kulhu falak, lalu ditiupkan di tangan, diusapkan ke badan. Macam-macam sunnah Rasulullah. Tak bisa lakukan gala-gala, sebenarnya jangan kita katakan tak bisa. Ya mungkin katakanlah bolehlah kita memilih sebagian daripada sunnah tersebut, jangan sampai tak kita amalkan. Sunnah Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan insyaallah memang boleh jadikan momen mobil awalnya adalah momen kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah. Tapi sekali lagi sisa yang 3-4 hari ini kita isi. Yang maaf belum ada wiritan salawat kepada baginda Rasulullah, tak nunggu nak malam 1 baru nak mulai salawatan dari hari ini. Sebelum tidur kita salawatan. Minimal ikhwan untuk antum sebagai talabul ilm 300 dalam satu hari salawat untuk Rasulullah. Tidak banyak ikhwan, sebentar 300 itu. Apalagi kalau salawatnya pendek. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tambah wasallim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 300 itu tidak nyampe 5 menit. Sebentar, sangat sebentar. Antum tambahkan mungkin yang agak sedang dikit, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu termasuk disunnahkan tadi ba'dal asar yaumil jum'ah, baca 80 kali. Orang yang membaca ba'dal asar 80 kali salawat kepada baginda Rasulullah, sebetulnya salawatnya umum, tapi kebanyakan ulama memilihkan nabil ummi tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80 kali baca. Sebagian ulama membolehkan 100 kali ba'dal asar yaumil jum'ah, setelah kita baca zikir wirid doa selesai baca. Maka Allah ampunkan 80 tahun umur kita dari dosa. 80 tahun dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita baru umur 37, 25, 41, belum 80. Tapi jatah ampun itu sudah diberikan Allah. Sebagian ulama mengatakan jatah ampunan yang lebih itu Allah jadikan hasanat pahala buat kita. Nah itu kali Jumat tadi. Kalau Jumat sebelumnya itu sudah maco lagi. Sudah dari sekian tahun lalu inti dawamkan. Wah, tidak terhitung pahala kita dapat. Ampunan dosa juga dah dapat. Mari kita sambut ikhwan. Syiarkan ya. Nanti insyaallah PSM mungkin malam ini atau besok bakal nge-share klip ya. Klip yang mungkin sekitar 5-6 menit ngajak kita menyambut bulan Rabiul Awal ya. Di situ ada beberapa rekaman kegiatan maulid yang dilakukan. Kalau antum dapat fadhil untuk disiarkan ya, untuk dibagikan, kita sambut ya. Ada kalah sama wong yang sekarang sibuk dengan nyambut urusan dunia. Kita sambut, kita hidupkan lewat media yang punya. Jadi berkah apa inti ya, untuk nyambut bulan Maulid ya. Saat ini masih terus orang-orang yang gencar mengkafirkan bahkan membid'ahkan Maulid, tapi justru Maulid tambah hebat, tambah ramai, tambah besar. Insyaallah mari kita sambut bulan Maulid dengan kita sekali lagi ikhwan, bukan cuma dengan hadir Maulid sana Maulid sini, tapi apresiasikan dalam kehidupan kita sunnah Rasulullah. Dan kita dawamkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jaturi masuk, belah kiri masih kosong. Kasih jalan. La ilaha illallah. Ubaid boleh maju. Maju geser. Ngikut yang belakang, ikut geser. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah dan hidup ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini alhamdulillah malam hari ini pas subhanallah, kita dengan izin Allah subhanahu wa taala pas di kitab ini menyambut dari Rabiul Awal masuk kepada fasal tentang anjuran untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini Fujatul Khair. Taib kita yang punya kitab jadi buka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawam killah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil mudarin amin. Faslun. Wa alayka bimuhafadhati ala adab istida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rahmah wan nabiyul huda. Rasulur rahmah wan nabiyul huda. Wa in syaraka an takuna min as-siddiqin fala tadkhul fi syai'in min al-'adat fadlan 'an al-ibadat hatta tabhatha wa tanzura hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahada min sahabah a'immah. Fa in lam tajidhum dakhulu fihi ma'al qudrati 'ala dhalik famsik anhu wa in shamalathu ibahah fa innahu ma amsiku anhu illa li khabar 'alimuhu fi tarkih. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'rifu awalan kayfiyah dukhuluhum waqtad bihim fi dhalik. Wa qad amsaka ba'dul ulama an aqlil batikh wa qala qad balagani annahu alaihi salatu wassalam akalahu walakin lam yablughni kayfiyah tanawuluhu lahu walidhalika atrukuhu. Alhamdulillah ikhwan, pas kita malam ini masuk bab tentang anjuran dari Mabul Haddad untuk kita memperhatikan dalam hidup kita, menyambungkan diri kita dengan baginda Rasulullah dengan memperhatikan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika bimuhafadhah, mana muhafadhah itu melakukan secara kontinu, disebut muhafadhah. Wa alaika bimuhafadhati ala adabi sunnah zahiran wa batinan. Hendaklah engkau menerapkan daripada adab sunnah baik yang zahir ataupun yang batin. Wa adatan wa ibadatan, yang sifatnya adat ataupun ibadat. Adat maksudnya apa? Adat itu kebiasaan sehari-hari seperti makan, bukan adat istiadat. Daerah adat tadi sesuatu yang dilakukan sering seperti makan, minum, tidur, berpakaian, kehidupan sehari-hari yang sifatnya mubah. Ya, ketika kita terapkan sunnah itu contohkan dengan cara Nabi, maka menjadi sunnah, menjadi ibadah. Wa ibadah, tentu dalam ibadah jelas-jelas kita harus mencontoh Rasulullah. Dalam adat kita melok Nabi, cara-caranya makan cara Nabi, tidur cara Nabi, berpakaian cara Rasulullah, itu adat. Wal ibadah, ya salat, zikir, baca Quran, salat qabliyah, ba'diyah, semua ikut sunnah Rasulullah. Takmulu laka mutaba'atan wa yutimmu laka i'tida'. Kalau kau melakukan itu maka sempurnalah engkau mengikuti beliau Rasulullah dan mencontoh beliau Nabiur Rahmah wa Nabiul Huda. Ikhwan rahimakumullah, sunnah Rasulullah. Kita sering mendengar definisi sunnah ini yang diungkapkan oleh ulama dalam makna as-sunnah adalah suatu perbuatan fi'lun yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Berpahala uang yang melakukannya dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Jadi kalau perkara sunnah tidak digawe tidak berdosa, benar. Kalau dikerjakan berpahala, benar. Ini definisi untuk orang awam dalam hukum fikih. Makruh, apa itu suatu perkara yang kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, itu makruh. Ini bertentangan dua hal ini, sunnah sama makruh. Nah, indal asyikin lin nabi, indas salihin awliyaillah, di hadapan orang-orang saleh dan awliyaillah, mereka tidak maki yang seperti itu. Sunnah ditinggalkan tidak berdosa, itu benar ungkapan itu. Tapi mereka tidak akan pernah untuk meninggalkan sunnah itu. Mereka anggap bagaikan sunnah adalah wajib. Kenapa? Sunnah menurut definisi mereka adalah perkara yang tidak wajib, yang kalau dilakukan menggembirakan, menyenangkan hati Rasulullah. Kalau ditinggalkan menyedihkan hati Rasulullah. Itu definisi mereka. Maka mereka berkomitmen sepanjang hidup tidak akan pernah aku bikin sedih Rasulullah.
dan aku akan berusaha sepanjang hidupku menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makruh, mereka punya makna definisi pun sama. Adalah perkara yang kalau kulakukan akan menyedihkan hati Rasulullah, dan kalau ku tinggalkan akan menggembirakan hati Rasulullah. Maka tidak akan pernah dalam hidupku aku melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Rasulullah. Aku akan selalu berusaha untuk menggembirakan hati Rasulullah. Nah, untuk kita harus seperti itu juga, ikhwah. Ketika antum tahu tentang sunnah, lalu mungkin ada bawaan malas untuk lakukan sholat ba'datul isya, ini sunnah muakkad. Nak sunnah, nak sholat dulu saya sungkan, tapi ketika ente ingat kalau aku gawe kesenangan Rasulullah, maka ente akan termotivasi. Karena siapapun muslim, ikhwan, kita senangkan, itu akan menyenangkan hati Rasulullah, dan Rasulullah akan menggembirakan dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang kita senangkan adalah beliau baginda Rasulullah. Jangan pernah menggunakan ungkapan seperti orang-orang yang, maaf, kita tidak katakan orang yang pendosa, karena memang ini hukum sunnah adalah sunnah, ditinggalkan tidak dosa. Kelompok orang-orang yang kalau kita ingatkan tentang sunnah, dia melakukan suatu perbuatan yang meninggalkan sunnah. Misal, sholat tidak pakai siwak, lalu ditegur oleh kawannya, "Woi Jul, kawan nih, bahasan aku Habib tuh 20 kali mengingatkan tentang sunnah, pakai siwak, ngapa masih kau belum pakai?" Oh, repot nian kali, sunnah juga bukan wajib siwak tuh. Hati-hati macam ini, minta maaf, jangan diakrabi. Jangan diakrabi, tidak ada keberkahan pada diri orang seperti itu. Menyepelekan sunnah Rasulullah. Repotnya kan, sunnah juga bukan wajib. Kalau wajib bolehlah, ada repot ke sunnah juga. Salat sunnah, dia tidak salat sunnah, diingatkan kawannya, "Woi, kagak dulu, itu salat sunnah dulu." Repot nih yang salat sunnah. Yang wajib itu penting. Ini wong naudzubillah, tidak usah diakrabi, kan. Tidak ada keberkahan pada orang seperti itu. Kami selalu ingat guru kami Al-Habib Al-Barakah, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Setiap kali kalau sholat berjamaah, sebelum beliau mengangkat tangan Allahu Akbar, beliau selalu mengingatkan kita tentang sunnah yang azim, yang hebat, tapi banyak dia ngebong sepele. Apa itu? Takbiratul ihram bersama imam. Makna bersama imam di sini melakukan takbir langsung setelah imam takbir. Jadi sunnahnya itu kalimat sudah Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, bukan baru usolli fardhu dhuhri arba rakaatin ma'muman. Itu terlambat sudah, walaupun boleh jadi tidak sampai fatat, lepas. Kadang-kadang imam sudah Allahu Akbar, kita baru makan minyak wangi, bawa siwak. Ini orang terlambat termasuk. Ente harus sudah siap di sop, siwak, sidah, minyak wangi sudah siap. Begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Talafuznya sudah kita lakukan. Apa kata beliau? Idza ra'aita talabul ilm ma yahtammu aw la yahtammu bi takbiratul ihram ma'al imam fanfud yadaik minnu. Atau kamu radhiyallahu anhu. Kalau kau menyaksikan ada seorang talabul ilm, antum ini talabul ilm ya, anak majlis, tidak peduli, tidak perhatian tentang takbiratul ihram bersama imam, maka jauhkan tanganmu dari tangan dia. Artinya jangan akrab, jangan diajak kerjasama. Kenapa? Tidak perhatian dengan sunnah Rasulullah. Azim ikhwan, takbiratul ihram. Antum sudah sering dengar ceritanya. Bagaimana seorang badui kehilangan onta, kehilangan kambing, sekian puluh kambing dibawa oleh hamba sahaya milik majikannya. Majikannya nitipin kambing ratusan. Dia tidak sanggup mengembalakannya, dibantukan dengan 3 orang hamba sahaya. Subhanallah, 3 hamba sahaya licik. Begitu dia sudah pergi jauh, mereka ninggalkan kampung tadi itu, si penggembala itu, hamba sahaya 3 ini melari ke diri sambil bawa kambing mencuri. Ketakutan. Orang badui ini, orang yang diamanati gembala kambing, ketakutan sampai nangis hebat. Nak balik tidak berani dia. Pasti aku bakal dihabisi oleh majikan aku, pasti dia bakal nuntut aku, dia bakal mempenjarakan aku, dia bakal nyiksa aku, bla bla, ketakutan luar biasa. Kenapa? 3 hamba sahaya hilang, plus kambing beberapa ekor hilang. Tahu dia, la manja wa la malja ba'dallah illa Rasulillah.
Tidak ada tempat untuk mengadu setelah Allah kecuali Rasulullah. Dia tahu nak kemana ini, belah ini. Kalau aku balik pasti aku bakal dihabisi oleh majikan aku. Bakal disiksa, bakal dituntut, bakal sisir dipenjarakan. Hanya larinya kepada Rasulullah. Rasul sedang duduk sama sahabat. Sedang duduk manis sama sahabat. Sedang jalsah, roha majlis seperti inilah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu datang sambil badan bergetar, nangis hebat. Nangis. Rasulullah tolong aku lagi dapat musibah besar. Nangis, nangis. Tenang ke diri kau, tenang ke kata Rasulullah. Musibah apa? Nangis lagi dia. Bau nak cerita, nangis lagi. Tenang ke Nabi. Sudah dia tenang, apa musibah kau? Cerita ke kata Rasulullah. Sampai kau sehebat ini, badan kau sampai pucat gemetar. Ceritanya lah. Kalau dia berdapat musibah apa? Kehilangan kambing, beberapa kambing dicuri oleh budak hamba saya. Begitu Rasul dengar itu dan lihat kondisi dia nangis sehebat itu, apa kata? Wallahi kata Rasulullah, ya gulam, musibah masih sampai sehebat ini. Wallahi kata Nabi, sampai bersumpah Nabi, seandainya kau kehilangan, aku kira kata Nabi Muhammad SAW, kau nangis sehebat ini, semacam ini, gara-gara tadi kau sholat terlambat takbiratul ihram bersama imam. Sallallahu alaihi Nabi. Kukira kau nangis sehebat ini, seguk-seguk sampai gemeter badan pucat pasti, gara-gara terlambat takbiratul ihram bersama imam. Bengong itu. Dari nangis stop dia. Ya Rasulullah, apakah orang yang terlambat takbiratul ihram bersama besar musibah dari yang ku alami? Wallahi Nabi bersumpah, lebih besar musibah dari jangankan hilang sekian kambing, satu lembah kambing kau kehilangan, masih lebih besar kerugian orang yang terlambat takbiratul ihram bersama imam. Tahu makna takbiratul ihram terlambat, ikhwan? Kalau sudah imam Allahu Akbar, ini kita ambil contoh kalau sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh. Kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu baru Allahu Akbar. Inti terlambat takbiratul ihram dari imam, itu hitungannya. Bukan terlambat serakaat, bukan terlambat Fatihah. Inti melok dari awal Fatihah, tapi imam sudah Bismillah, masuk ke rukun berikutnya. Rukun pertama takbiratul ihram baru niat, rukun berikutnya Fatihah. Begitu imam itu sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu baru Allahu Akbar. Kesannya tidak terlambat inti. Inti tidak takbir ketika ayat, inti tidak takbir ketika imam ruku, inti tidak terlambat serkaat. Terlambat imam takbir Allahu Akbar, kita kadang masih sibuk dengan macam-macam. Begitu kita masuk Allahu Akbar, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Musibah besar ini kata Rasulullah, lebih besar daripada kalau kau kehilangan satu lembah kambing. Perhatian awliya salihin, ikhwan, haula rijal awliya ini semua mereka perhatian bukan dengan karomah, tapi dengan sunnah Rasul. Mereka tidak kagum, tidak hebat kalau lihat ada orang muncul karomah, tapi mereka akan kagum kalau ada istiqomah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti sunnah Rasulullah ya, dalam segala hal, dalam adat dan dalam ibadat. Diceritakan masih hubungan dengan takbiratul ihram dari ikhwan. Jadi jangan pernah nyepelekan sunnah Nabi ini. Bahkan kami pernah, ya Pak Getar rahimahullah, ini sudah meninggal, kawan kita di majelis, udah lama kejadian ini, mungkin 7 tahun yang lalu. Cuma kali kejadian ini, ya menurut kami suatu hal yang besar, jadi tidak terlupakan. Pernah waktu itu kami lewat depan Pasar Kuto, dari arah Bom Baru kami sudah adzan, berjalan sudah niat pulang nak sholat di Masjid Darul Muttaqin. Kebetulan alhamdulillah kami jaga wudhu, jadi sampai sana pakai motor, buka jaket, tagok helm. Pas baru nyampe itu terdengar komat, masuk kami, imam belum Allah Akbar, kami masuk shop 1, 2, 3 udah penuh. Masuklah kami di shop keempat. Begitu kami sudah melangkah nak masuk ke shop keempat, imam takbir Allahu Akbar, ada sikok uang
rahimahullah, rahmatullah berumur sudah meninggal. Umi baik sebenarnya. Begitu imam Allahu Akbar, dia nak Allah Akbar, HP-nya di pinggang berbunyi. Tak jadi. Allah Akbar tak jadi. Ngelawai HP dulu dia. Teleponan, mentu dengan dia masjid dia. Sudah lewat sekat, baru masuk lagi. Ya Allah. Sudah panggilan Allah dipenuhinya, datang panggilan tinggalkan. Masya Allah. Ini tak boleh sadari. Kita sedang macam itu kan. Sudah komat, sudah nak komat, ada orang angkat telepon dulu kita. Seharusnya kalaupun kita mau angkat, alafujun, ini akan nak solat dulu kayak balik sakau, tak matikan. Ini tidak ditanggapinya. Sampai rela dia terlambat serkaat. Jangan ke serkaat ikhwan. Terlambat kita masuk, imam sudah masuk ayat baru kita takbir, suruh tu kerugian yang besar. Apalagi terlambat takbiratul ihram tadi sebesar itu. Ada seorang salihin, seorang habaib di Hadramut, wali min awliyaillah, mencapai magam hebat. Bahkan dia mampu mendidik anak ini sampai ke magam yang tinggi di sisi Allah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, si abah, anaknya 3, sama sikap perempuan 4 anaknya, lanang 3, sikap perempuan. Itu sampai dengan izin Allah ini banyak, sebagian awlianya ada, bahkan di Palembang ada. Yang wali Allah itu diberikan Allah kemampuan, dan ini bukan satu kebanggaan buat mereka. Kadang-kadang digunakan untuk suatu alat dakwah juga. Apa itu kehebatan yang mereka dapatkan? Mampu melihat Ka'bah sedangkan mereka ada di Hadramut. Banyak cerita awliya di Palembang, di Indonesia ini, yang mereka bisa melihat Ka'bah. Sementara mereka ada di negeri kita. Nah ini ceritanya mereka ada di Hadramut. Sunnah itu pun tapi masih ada khilaf. Salat lihat Ka'bah bagi orang yang berada di depan Ka'bah. Apakah sunnah melihat Ka'bah atau sunnah tetap lihat tempat sujud? Itu khilaf. Atau mana khilaf? Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tetap memandang tempat sujud itu sunnah. Ada yang mengatakan tidak, ketika kita berada depan Ka'bah disunahkan memandang Ka'bah. Illa kecuali kalau kita memandang Ka'bah, kacau pikiran kita karena ada orang tawaf. Tidak ada kekhusyuan, maka memandang tempat sujud baru afdal katanya. Tapi kalau kita bisa khusyuk dengan memandang Ka'bah, salat tidak terganggu dengan
na'udzubillah min dzalik. Nastaghfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Hati ikhwan. Sadari, maaf ya, minta maaf. Inti ngokok di masjid apa di musola? Pernah tak? Tidak kan? Tahan inti nunggu qomat tadi, tegak di jabo, di gagang untuk ngokok. Artinya inti nih, belum dipanggil Allah masuk masjid. Belum dipanggil Allah masuk musola. Sadar diri tak kau nih? Uang lah dijaga kau masih luar gagal apa? Ada lagi parahnya, anak pernah nyaksikan di bulan Maulid, acara di musola. Begitu selesai Maulid, hidangan nyampak, diberikan, mentu wong ini. Apa? Tidak tertarik dengan makanan, tidak kuat nak ngudut katanya. Ya Allah, dari rumah Allah dia dikeluarkan oleh perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Harus sadar diri wong ini. Na'udzubillah min. Hakata ikhwani, sunnah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunub. Dicintai Allah, dekat sama Rasulullah, ampunan dosa kita dah dapat. Perhatikan sunnah Rasulullah. Dalam adat kata beliau au ibadah. Adat apa itu tadi? Makan, minum, pakaian, pakai baju ikhwan. Sunnah, pakai tangan kanan dulu. Bawa tangan kiri. Muka kiri dulu, bawa kanan. Ay beb, repot nihan beb itu. Wallahi tidak repot. Kamu belajar, latih diri kamu. Kalau sudah kena, uji wong tu sudah kena uratnya, jalan dewek itu. Macam kita keluar masuk masjid, kanan masuk kan, keluar kiri. Kalau orang sudah terbiasa dan sudah nyambung ruhnya daripada sunnah itu pada dirinya, jalan dewek. Tak perlu dia mengingatkan. Bahkan ketika dia suatu hari kebetulan pengen mentu cepat-cepat, tergopoh-gopoh, set kaki kanan dulu, mentu kanan dulu. Itu ngasuh macam kakinya disentak gong. Kenapa? Dia tahu salah. Kiri dulu keluar dari masjid. Begitupun orang yang terburu-buru mau masuk masjid. Qomat. Masuk kiri dulu. Ngasuh tak nyaman kaki macam timpang. Nah kalau antum mengalami seperti itu ikhwan, tarbiyah, didik diri kita. Begitu kita sadar, ya Allah aku masuk kaki kiri ke masjid. Mentu lagi. Ulangi kaki kanan sambil istighfar. Apa? Tadi melakukan suatu hal yang dimakruhkan. Begitu juga pas keluar. Begitupun tempat-tempat yang sudah diatur etika. Masuk kamar mandi, kiri dulu baru kah? Pas kita kebablasan, masuk kanan dulu. Mentu lagi. Jangan dibilang, sudahlah kepalangan. Enggak, setan bertepuk tangan dia. Bikin pecundang setan tuh. Sudah masuk gitu. Astagfirullah. Kita ingat dong, apa kaki kanan ini masuk WC. Mentu lagi. Bes bentuk masuk lagi bingung mak kita ngapa kan gua masuk macam ni. Hah? Njuk tahu mak kita. Aku lupa dengan sunnah Rasulullah. Aku lupa dengan sunnah Rasulullah. Makan hewan. Tangan kah? Tangan kanan. Minum tangan kiri. Kita kena makan. Minum tangan kiri. Kanan sama kanan. Beb, tapi tangan kita kan kotor, beb. Pegang tangan kanan dibantu dengan tangan pegang tangan kiri boleh, bantu dengan tangan kah? Niat minum tangan kanan. Karena kalau megang tangan kita kotor, minyakan, megang tangan, megang gelas, mungkin membuat orang memandangnya jijik, kotor kan. Nah kita ini kadang-kadang idah, kiri-kiri ini. Nah sikok kebiasaan orang Palembang yang perlu dirapikan. Makan pempek. Nah, hati-hati loh. Atau makanya orang Palembang kurang berkah saya. Sunnah digawikan, maka juga digawikan. Sebenarnya pacak kawan. Coba dilatih. Ya makan. Pas ngeyup tuh dibantu pakai dua tangan. Pacak dan tidak solid. Apa jong pepatah kita? Ala bisa karena biasa, dibiasakan. Pakai sendal kanan dulu, muka kiri dulu. Sunnah Rasulullah. Jangan dianggap sepele itu. Sunnah Rasulullah. Dan kita didik anak kita, anak-anak kamu pergi sekolah, pakai ke sepatu kanan dulu, baru kiri. Bila perlu ecek-ecek kita didik dia. Ecek-ecek mana pas sudah nak pakai ke kanan? Oh nak salah nak. Salah apa pak? Iyo salah bapak ni ngapo kiri dulu. Bagus kanan dulu kata Nabi. Oh terekam dia langsung. Kenapa? Ada insiden. Ada insiden. Kalau kita langsung pakai kanan baik. Kita tunjuk tahu, nak pakai sepatu ni kanan dulu baru kiri. Boleh dia nangkap. Tapi kalau kita bikin ecak-ecak, sudah pakai ke kiri dulu,
Oh nak, minta maaf nak, salah bapak nih. Salah ngapa pak? Iyo, pakai sepatu kau nih kiri dulu, seharusnya kanan dulu. Jadi buka dulu nak. Oh, jadi kanan dulu nak, sunnah Nabi. Baru kiri, kalau kau pakai sepatu kanan dulu baru kiri, insya Allah kaki kau tak tertendang batu, tak tercucuk paku. Ada bayannya. Bil hikmati wal. Oh, senang dia. Kita kadang-kadang ngelatih anak kita seperti itu ya kawan. Injui makan kanan, dia ngembek kiri, injui kanan, kiri kan. Satu hari kita coba praktekkan, kita pura-pura salah ngembek kiri depan dia. Apa respon dia? Oh tegainya gitu. Ayah salah ayah tuh. Ngapa tangan kiri tuh, tangan itu setan, tangan kanan ayah tuh. Padahal kita cuma nak ngetes. Nah ini berarti sunnah sudah lekat sama anak kita. Sallallahu Nabi. Ayo nak kita tidur nak. Yuk baca doa. Allahumma barik lana. Oh papa nih salah. Itu doa makan papa nih. No, ya Allah astagfirullah lupa papa nih. Doa tidur itu yang mana? Langsung dia. Bismika Allahumma ahya bismika. Oh iya nih nak. Mau kasih nak. Kau nak puji kita. Pura-pura lu. Tak apa-apa. Nak ngetes. Anak kita nih. Sudah pakam belum doa-doa. Nah, jangan sampai kita kalah sama anak kita, sama adik kita. Sunnah, ya. Sisi kanan dulu. Sunnah Rasulullah. Annahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, menyukai selalu mendahulukan kanan atas yang kiri. Kanan dulu, pakai celak mata kanan dulu, motong kuku kanan dulu, mandi wajib kanan dulu, ngembek wuduk kanan dulu, pakai sendal kanan dulu. Semua yang baik-baik selalu Rasulullah awalkan dengan yang kanan, baru yang kiri. Itu sunnah. Terapkan dalam hidup kita. Ya, kanan dulu baru kiri. Itu sunnah. Nah, dalam perkara-perkara mubah seperti itu. Buka baju kiri dulu. Kita pakai ke baju anak kita seperti itu juga. Anak kita masih kecil, kita pakai ke baju. Ajar ke bini kita. Bayi masih anak kita nih, kanan dulu. Niatkan ya Allah, aku pengen sambungkan jasad dan ruh anakku dengan baginda Rasulullah. Dengan apa? Kuajarkan makan duduk, kuajarkan pakai baju sunnah. Walaupun dia belum tahu, dia cuma dipakai ke baju, belum pacak pakai dewek. Bayi baru umur sebulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi kalau anak itu sudah masuk setahun setengah, 2 tahun, mungkin sudah bisa dididik. Makan duduk, makan tangan kah? Kanan, diajarkan doa-doa pendek. Kita terapkan seperti itu. Maka insya Allah akan kita suatu hari kadang bangga kalau besok kenapa? Anak kita sudah dicintai Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasulullah. Wong aku cinta Nabi banyak, tapi yang diakui Nabi cintanya siapa? Yang menjalankan Man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnah berarti wong itu cinta sama aku, kata Rasulullah. Diakui. Lalu Nabi yang langsung memberikan kabar gembira. Luar biasa kabar gembira ini ikhwani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terapkan sunnah ini, kawan. Ya, salat pakai siwak, wudu pakai siwak. Katik siwak ke mama dipakai sikat gigi. Sikat gigi tanpa odol. Kami jujur, setiap kami wudu kalau di kamar kami di rumah saya pakai sikat gigi. Karena siwak kalau taruh di kamar kadang-kadang dia lembab. Pakai sikat gigi tanpa pasang gigi. Niatkan nawaitul istiwak. Atau bahasanya niatku bersiwak. Sudah. Baik wudu. Sunnah. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulil wudu. Dalam hadis. Hadis lain, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulis shalah. Jadi ketika wudu disunahkan bersiwak, ketika salat juga bersiwak, disunahkan berwudu, bersiwak. Jadi banyak amalan-amalan yang kita harus lakukan. Ya. Sunnah-sunnah Rasulullah. Makan tangan kanan, ya. Kul mimma yalik, makan yang dekat sama kita. Jangan nyebrang tangan. Nggak, bulan Maulid nih harus belajar etika adab makan sidangan kita nih. Makan ngejo ke kawan. Kebetulan panitia saran nampal pas ayam tuh pak depan gitu ayam. Depan setiwa asin. Ejo ke kawan pindah ke ayam taruh di tengah. Nyedok nasi jangan dari tengah ikhwan. Nyedok nasi dari pinggir. Ngembek nasi dari pinggir itu sunnah Rasulullah, kan rahmat Allah turun di tengah, tersebar ke pinggir. Itu sunnah.
Nyedok kan dari tengah-tengah kan, ngemunggul kan di tengah, kita biasanya nyedok dari tengah. Salah itu sebenarnya, nyedok dari pinggir. Sunnah. Ya. Makan itu kalau hidangan nanti nih, ya. Kebetulan hidangan kita tidak saling kenal. Sikap budak 14 dulu, sikap 14 ini, sikap KM 14. Senampan. Tidak saling kenal. Jangan sediaman. Tato selesai bubar. Sunnah ikhwan. Subhanallah. Kita tidak boleh seperti orang Yahudi, tidak boleh seperti orang Nasrani. Orang Yahudi kalau makan sediaman, tidak boleh ngomong. Kalau Nasrani ngoceh. Muslim dinul wasatiyah, tengah-tengah. Jangan sediaman, jangan ngoceh terus. Diselingi dengan ngomong. Salah kalau makan jangan ngomong. Salah orang itu. Yang penting yang tidak boleh itu jangan ngomong sedang makan. Mulut berisi ngoceh. Benar itu makruh, tidak boleh. Apalagi nanti ngoceh keluar, twist. Kalau ente tuan guru, ente orang soleh berebut, ngembek nasi ente nyampak. Makruh itu memang. Kalau mulut lagi berisi, ngoceh, makruh. Ketika kosong sambil makan, ngomong ngoceh. Masya Allah, dari mana antum? Dari 14, nah kan? Nah, 14 mana? Yang kalau kita 14 dulu, KM 14, Masya Allah kita. Pak KM 14, iya KM 14, Masya Allah, tabarakallah, besar nian pahala kau. Mulai kalimat itu indah. Masya Allah, dari KM 14 pergi ke 14 ini, ke 14 dulu. Alang besar pahala kamu, kami bung 13 dulu sinilah. Siapa nama kau? Sekolah di mau Cito, Kelakar. Yang baik-baik, Kelakar. Masya Allah, antum gak hadir majlis siapa? Ustadz Fulan, di tempat kamu ada siapa? Ada Habib Fulan, ada Kia Fulan. Hanya kita mulai cerita tentang orang soleh sambil makan. Ya, cuma jangan makan banyak lagi kelakarnya. Kan Tino itu biasa. No, ngelakar, ngoceh, kelakar. Mu'tadil. Diselingi dengan ngobrol. Dan termasuk sunnah ta'aruf. Sesama kita ya kawan, sunnah. Nanti kan bulan-bulan di dalam bakal ketemu ada orang macam-macam. Ambil kesempatan untuk ta'aruf. Belum tidak kenal sama orang itu. Tanya, antum dari mana? Sudah lama ikut Maulid Arba'in? Oh baru pertama, Masya Allah. Ya, ngobrol, hanya punya kawan. Nikmat. Kawan yang sama-sama di tempat baik itu orang baik, insya Allah. Jadi banyak sekali sunnah Rasulullah itu. Nih, makan pakai tangan kanan. Pelajari adab dan sunnah Rasulullah. Nah, termasuk makan sunnah ikhwan. Habis makan ngecop tangan. Sunnah itu. Tidak ada istilah jijik. Orang yang mandang jijik. Secara juga kita yang benar-benar. Yang wajar-wajar beda usah. Hampir pun. Sunnah. Ya. Makan pakai tangan sunnah. Ada sendok boleh. Tapi kalau makan bubur, ya pakai sendok. Sunnah. Makan bubur pakai tangan dia kacau. Di zaman Rasulullah sendok ada. Di zaman Firaun sendok sudah ada. Ya ada saatnya kita pakai sendok. Ya. Makan sunnah Rasulullah dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Nah, ini juga banyak saran kita kalau cuci tangan sebelah apa ya? Cuci dua-duanya sunnah. Terlepas dipakai atau tidak dipakai. Cuci sunnah dua-duanya. Makan kan kadang-kadang kita kan makan tek, ngembek ini ngembek itu. Kemudian makan sambil minum boleh tak? Boleh. Yang penting jangan terlalu banyak. Memang kadang-kadang ada orang yang tidak boleh makan. Kalau makan tidak boleh minum dulu sampai selesai baru minum. Oh salah. Tidak semua orang bisa. Kita segat dan jujur. Kalau kami tidak bisa. Kalau Ustaz Allah Somad makan ya makan 3-4 suap minum. Nah dong alasannya apa ternyata? Kaget kalau minum duluan kenyang tidak termakan nasi itu. Oh itu alasannya. Kalau kami laju terus. Ya minum segelas nasi sebagainya lewat. Memang itu kadang-kadang budak kecil. Kan budak kecil kalau minum apalagi minuman es teh minum dia hanya makan tidak habis. Benar kalau memang macam itu. Tapi ada orang yang lebih unik lagi. Ini lebih benar ada loh. Anda tidak sebut namanya. Makan tidak minum. Kapan minum? 2 jam setelah makan. Dia dapat petuah dari wong.
untuk kesehatan. Sago gitu. Ya. 2 jam baru minum. Tidak bisa. Ya kita ikuti sunnah Rasulullah. Ya. Makan, termasuk maki hilal. Ini balik cerita makan malam ni ya. Sunnah Nabi. Cotek gigi sunnah. Cuma bercaro. Cotek gigi tutup. Bukan. Wong malah ini menghina risih nengok sunnah. Macam nanti pakai siwak juga. Kalau nanti pakai dengan indah, cantik. Tapi kalau nanti pakai pecah, bulak balik sampai benar-benarnya. Pakai lagi. Pakai wajar-wajar. Sunnah Rasul jadi indah. Nah, cotek gigi sunnah. Kalau kamu di rumah ada tamu jadi cotek gigi. Bahkan Habib itu kadang-kadang nyimpen di ngawak. Guru kami Buya Nagib itu di mobil beliau siapkan cotek gigi. Karena di kondangan tidak disiapkan uang. Sunnah Rasulullah. Cotek gigi. Cuma cara tadi bercago. Kalau pan uang tutup. Jangan ditunjukkan. Ya orang tidak suka lihat seperti itu kalau ngeliat kotoran. Hakada. Ma'asyal ahbab rahiman rahimakumullah. Wa in saraka an takuna fi siddiqal kau pengen menjadi orang dari kelompok siddiqin, maka jalan yang tercepat dan terbaik adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Fala tadkhul fi syai'in minal adat fadlan 'anil ibadat. Jangan kau masuk dari satu perkara yang adat, apalagi yang namanya ibadah, kecuali kau pastikan Rasulullah melakukannya dak. Oh iya Rasulullah melakukan. Caranya mak mano? Nah itu. Caranya mak mano? Pastikan biar kelab, bukan cuma tahu Nabi melakukan, tapi cara Nabi itu mak mano. Nabi bersisir. Oh iya bersisir Nabi, bersisir. Oh kalau macam tu aku nak pakai sisir. Tanya cara Nabi bersisir tu mak mano? Apa ke belakang? Apa ke samping? Kadang begini. Ternyata Rasulullah kalau pakai bersisir, beliau memulai sebelah kanan dulu. Baru sebelah kiri. Itu sunnah. Oke. Fala tadkhul fi syai'in min al-'adat fadlan al-ibadat hatta tabhath wa tanzur hal dakhala fihi Rasulullah aw ahad min sahaba'imah. Pastikan ketika kau ingin melakukan sesuatu, Nabi ngawe ke tak? Atau mungkin ada sahabat yang mengerjakan apa tidak? Fa illam tajiduhum dukhulu fihi ma'al qudrah ala dzalik famsik anhu. Kalau kau tahu ternyata Rasulullah tidak pernah melakukannya, sahabat tidak pernah melakukannya, maka kau tahan dirimu untuk tidak juga melakukannya, walaupun itu perkara jadi hukumnya mubah. Fa innahum ma amsaku anhu illa li khabar alimuhu fi tarkihi. Dan di hukumnya mubah kecuali kalau mereka tahu Nabi tidak melakukan karena memang Nabi tidak menyuruh, karena dianggap makruh, maka kita meninggalkannya. Ada hal yang Nabi membolehkan sahabat melakukan tapi Nabi tidak melakukan, seperti disebut tagrir. Sahabat melakukan tapi Nabi tidak melakukan. Sahabat melakukan di depan Rasulullah, Rasulullah membiarkan. Itu namanya tagririyah. Nabi membolehkan. Hukumnya ibahah. Wa in ra'aituhum dakhalu fihi fa'arif awalan. Kalau kau melihat ternyata Rasulullah pernah melakukan itu atau sahabat pernah melakukan itu, maka perhatikan awalan kaifiyah dukhulihim, bagaimana cara Nabi melakukannya, bagaimana cara sahabat melakukannya. Waqtad bihim fi dzalik, maka ikuti mereka dengan cara yang seperti caranya Nabi. Waqad amsaka ba'dul ulama, di sini bahkan beliau bercerita ada sebagian ulama tahu pernah dengar kalau Nabi itu makan semangkok. Batiknya dia mengatakan semangkok artinya. Nabi makan semangkok. Wah kalau begitu aku pengen makan semangkok. Tapi sebelum dia makan dia mikir cara Nabi mak mano. Apa ditetak, dikupas, apa dibelah, digigit, makan langsung atau mak mano. Ketika dia belum dapatkan cara mak mano Nabi, maka dia bertahan untuk tidak melakukan dulu. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, itu saking mereka detail dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad balagani annahu alaihi salatu wassalam akalahu walakin lam yablughni kaifiyah tanawuluhu lah walidzalika atrukuhu. Aku sudah dengar memang Nabi pernah makan batikh, makan buah itu, tapi caranya mak mana belum sampai ke aku. Jadi aku belum berani makan itu. Aku tinggalkan. Tuh orang-orang soleh. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa qad taqaddama fi ma qabla hadzal fasal wa ya'ti fi ma ba'dahu insyaallah taala nubdatu min adab allati tata'akkada muhafazatu 'alaiha fil ibadat.
telah kami sebutkan di fasal yang sebelumnya tentang iktidak bin Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah, dan insya Allah akan kami sebutkan setelah ini bagaimana cara kita memperhatikan sunnah Rasulullah dalam ibadah. Wa nadhkurul an fi hadzal fasal nubdatan minal adab, dan sini kami sebutkan ya di pasal ini sebagian daripada adab allati yanbaghi muhafazatu 'alaiha fil 'adat, yang harus kita perhatikan dalam adat. Mana adat, sekali lagi bukan adat istiadat ya. Adat itu suatu kebiasaan hidup. Makan, minum, tidur, mandi, berpakaian, qadha'il hajjah. Ya, itu semua adat. Bekaco, bersisir. Itu adat, kehidupan kebiasaan manusia. Masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, itu semua adat. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan adat menjadi ibadah? Dengan dua cara. Pertama, ikuti cara Nabi melakukannya. Kedua, pasang niat untuk ibadah, niat soleha, maka menjadilah ibadah. Makan, Rasulullah makan, Muslim makan, kafir juga makan, orang soleh makan, orang fasik juga makan. Nah, bagaimana makan yang hukumnya mubah ini biar menjadi ibadah? Contoh cara Nabi makan. Nabi kalau makan cuci tangan, makan dengan tangan kanan, dimulai dengan baca bismillah, baca doa. Makan Nabi mimma yalik, yang di depan Nabi tidak nyebrang tangan ngambil sana ngambil sini, tidak. Makan apa yang ada dekat Rasulullah. Kemudian Nabi tidak pernah makan sambil nyender. Ya, itu makruh kecuali makan buah-buahan. Boleh nanti sambil bersandar. Kemudian Nabi minum, perhatikan itu banyaknya iklan-iklan yang nyeset ke di TV, di media sosial itu. Model minum sambil tegak. Blok 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 blok. Contoh kausan. Segelas tegaknya habis. Tegak pula. Habis macam ni pula. Ingat ya lesu gitu. Nah, itu makruh. Sunnah minum duduk. Minum menafas. Stop 3 kali nafas. Itu lebih bagus. Nafasnya bukan di gelas, di keluar gelas. Kalian tidak stop tanpa bernafas boleh. Stop. Tapi ini tidak keluar. Tidak. Atau kalau memang ente bisa, minum, stop, tarik dikit, naik napas, tarik napas, naik napas. Kalau itu ribet, minimal 3 kali. Minum, stop, minum, stop, minum, stop. 3 kali sunnah Rasulullah dengan tangan kanan. Kalau kita makan tadi, mbak pakai gelas yang kiri, dibantu dengan tangan kanan. Nah, tinggal tadi PE, kamu mau cara makan pem sama cu. Nah, selama ini kita banyak kanan pempek, hidup tangan kiri. Ya. Banyak yang ngawi kecil, cuma yang pempek ni memang cak itulah setelahnya. Ya, kalau di warung kopi banyak makan gorengan. Ya, ngangkat kopi tangan kiri, masih mending, ini lebih bogok lagi. Tangan kanan ngudut, tangan kiri minum kopi. Tukar seharusnya, kiri megang kok ngopi tangan kanan. Itu baru menjalankan sunnah Nabi dengan tangan kanan minum. Yang buruk itu pakai tangan kiri. Tangan kiri ini digunakan untuk yang buruk-buruk, ikhwan. Sudah ketentuan Allah. Ya. Memegang sesuatu yang bernajis, memegang sesuatu yang kotor, muang ingus, tangan kiri, cebok tangan kiri. Ya. Tangan kanan diinjak yang mulia-mulia. Bersalaman. Lagi mau duit, mau hadiah, megang Quran. Ya, menyentuh yang baik-baik tangan kanan, tangan kiri diinjak yang tidak baik-baik, tapi tidak pernah saling hasut. Budak dua kok ini tidak pernah saling hasut. Ketika tangan kanan capek, lantaklah kau, tidak, pejit inyo. Tangan kanan kecentok sakit, terjepit, langsung tangan kiri. Masya Allah, dia tidak pernah hasut. Kau lemaknya, salaman sama habaib sama kiai, aku tidak pernah. Ni mau duit aku tidak pernah. Ya. Makan lemak-lemak aku tak pernah. Pas terjepit lantaklah kau. Tidak. Nah, sifat manusia harus seperti itu, ikhwan. Jangan hasut. Wong masing-masing sudah diinjak Allah jatah. Ketika dia dalam susah, tolongi. Bukan lantaklah kau. Tangan kanan kejepit langsung tangan kiri. Masya Allah, pijitnya. Dari sini pijitnya. Ya. Ketika ini dinjoi butuh salap, dia begawe mbek inyo, diusap inyo. Padahal ketika lemah tak pernah ngajak. Ya, pacar tak kamu bersifat seperti itu.
Masya Allah, kalian teh bisa. Ada kawan kamu setiap lokak lemah, pernah ngajak kamu. Lokak buruk unjuk-unjuk ke kita. Ini sifat tangan kanan kiri kan seperti itu. Tapi begitu di dalam susah, langsung kita nolong. Tidak terangkat tangan kanan, kiri ngewang, aku ngewang gitu ya. Giliran makan lemak, kanan. Ya. Kalau manusia punya sifat seperti itu, Masya Allah. Ala kulli hal, ya ahbabi, ya ikhwan, rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna man hafadha fi adatihi 'ala al-adab an-nabawiyyah hafadhahu Allah min at-ta'addi ila ma rawaaha min al-amal wa akhlaq radiyah. Ketahuilah kata Allah, ada siapa yang senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah adab-adab nabawi, adab-adab Rasulullah, maka Allah akan jaga dia dari segala perihal keburukan-keburukan daripada akhlak dan perbuatan. Wa hasala 'alal masalihil wal manafi' diniyah dunyawiyah wallahu a'lam bis-shawab. Mari ikhwan, ya kita kaji sunnah-sunnah Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan antum sudah banyak tahu. Ya, antum sudah banyak tahu, tinggal menjalankannya. Ya, semua ada diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Ini penutupan sementara. Majelis kita malam ini majelis penutupan sementara. Saya mengingat malam Kamis ini akan sudah mulai kegiatan Maulid Arba'in insyaallah. Kita mudah-mudahan bisa menghadiri, terutama kalau di situ di rumah-rumah aulia, rumah salihin, kalau bisa kita hadir, atau masjid-masjid besar, masjid-masjid lama, kita hadiri insyaallah, berkahnya lebih banyak lagi. Pasang niat yang baik. Ya, pasang niat yang baik, tujuan kita bukan sekedar melok-melok baik, bukan pula nyari makanan, tapi mencari keberkahan, mencari ilmu biar lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Niat dari awal untuk menerima sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Rasulullah, plus menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan rasa cinta kepada Nabi dengan mendengar cerita-cerita tentang kehidupan Rasulullah dan mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Di sini kami mengundang ikhwan sekalian. Pertama Jaturi, hari Rabu ba'dal asar. Peringatan pembukaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang terjadwal yang sore. Di lorong waspada, di majelis yang biasa kami rutin setiap Rabu ba'dal asar. Jaturi sama sekali. Maulid Nabi Muhammad SAW di majelis taklim Habib Cik Waspada, lorong waspada, ujung sebelum Langgar. Kalau majelis biasa 4:30 baru mulai. Ini jam 4 kurang seperempat kita sudah mulai. Khusus laki-laki. Kalau majelis ada perempuan. Nah ini majelis sudah selesai, ditutup sementara. Jadi hari Rabu ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami mengundang ikhwan sekalian dan fadhol ajak teman-temannya Maulid Akbar dalam rangkaian Maulid Arba'in di pemakaman Aulia Kambang Koci, Pelabuhan Peti Kemas Bombaru. Sabtu malam Ahad ini. Malam Ahad depan, tanggal 7 September berbarengan malam keempat rangkaian Maulid Arba'in. Mulai ba'dal isya jam 8 paling lambat sudah mulai insyaallah. Di pemakaman Kambang Koci, Peti Kemas Bombaru. Jaturi untuk hadir dan mengambil keberkahan. Sabtu malam Ahad, malam keempat bulan Rabiul Awal berbarengan tanggal 7 September. Fadhol ajak keluarganya, ajak teman-temannya, khusus laki-laki. Ya, kita kapan hol? 22 September. Ya, kita juga mewakili keluarga besar MTRI mengundang antum sekalian untuk menghadiri Maulid sekaligus hol guru kita yang mulia almarhum Ustaz Taufik Hasnari. Jatuh hari apa itu? Hari Ahad pagi jam 6, mulai jam 6 pagi hari Ahad tanggal 22 September. Tolong saling sampai dicatat ya, jam 6 pagi insyaallah kita semua bisa menghadiri dan saling sampai. Setiap ada gawe baik saling kabar, saling disampaikan kepada teman-teman kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ya Sayyidi
جاءوا عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنب يستغفرون الله يا سيدنا رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معادينا صدق والسر نادي المهاجر الصافي يا الله ذاك نوعي سأب السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات ثم وجيها لدين الله سقفنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العين رود مهار القطر قوم بنا واكشف عنا يا سيدي هذه الأسواب وحمامتي نتقم الغنى من جملة الشر والبلوى يا للحساب
ذنبي تغفرنا الله. فاتحة بالقبول وتم الوصول إلى حضرة رسول الله والسلام محمد صلى الله عليه وسلم نزل الفتوح لمن هو رسول الصالحين وتنسى الله ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا